Halo, apa kabar? Kami dari kelompok 10 Praktek Profesi Keperawatan Dasar, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang sindrom nefrotik. Berikut adalah anggota dari kelompok 10. Nadia Sahara, Farah Dwita, Muhammad Rafli, Bella Putri, Audi Safira, Joanka Delaneira, Mary Novianti, dan Della Yolina. Kalian tahu nggak sih, apa itu sindrom nefrotik? Sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah, yakni glomerulus. Apa sih penyebab sindrom nefrotik? Kelainan patogenik yang mendasari sindrom nefrotik adalah proteinuria. Proteinuria diakibatkan dari kenaikan permeabilitas dinding kapiler glomerulus. Akibat permeabilitas dinding kapiler glomerulus meningkat dan diikuti kebocoran protein khususnya albumin. Akibatnya, tubuh kehilangan albumin lebih dari sama dengan 3,5 gram per hari sehingga menyebabkan hipoalbuminemia yang diikuti gambaran klinis sindrom nefrotik seperti pembengkakan, hiperlipoproteinemia, dan lipiduria. Apa saja sih tanda dan gejala dari sindrom nefrotik? Tanda dan gejala sindrom nefrotik. Yang pertama, jumlah urin menurun, warna pekat, dan berbusa. Yang kedua, pucat. Yang ketiga, hematuria atau kencing berdarah. Yang keempat, anoreksia. Yang kelima, diare. Yang keenam, sakit kepala. Yang ketujuh, malaise. Yang kedelapan, gagal tumbuh dan penyusutan otot. Trias gejala sindrom nefrotik. Yang pertama, edema. Yang kedua, hipoalbumin. Dan yang ketiga, proteinuria. Bagaimana cara penanganan dari sindrom nefrotik? Terapi untuk sindrom nefrotik bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal lebih lanjut dan menurunkan resiko komplikasi. Pasien sindrom nefrotik dengan edema yang berat perlu istirahat di tempat tidur. Selama edema masih berat, semua keperluan harus ditolong di atas tempat tidur. Cara penanganan sindrom nefrotik. Yang pertama, baringkan pasien setengah duduk. Karena adanya cairan di dalam rongga toraks akan menyebabkan sesak nafas. Yang kedua, berikan alas bantal pada kedua kaki sampai pada tumit. Yang ketiga, bila seorang pasien anak laki-laki, berikan ganjal di bawah skrotum untuk mencegah pembengkakan skrotum. Yang keempat, terapi cairan. Intake output diukur secara cermat dan dicatat. Pembatasan cairan diberikan untuk mengurangi kelebihan volume cairan akibat edema dan mengurangi beban kerja ginjal. Yang kelima, perawatan kulit. Trauma terhadap kulit dengan pemakaian kantong urin yang sering, plester harus dikurangi. Yang keenam, pencegahan infeksi dan dukungan bagi orang tua dan anak. Sedangkan cara penanganan yang lain, yang pertama bila terjadi edema atau bengkak, bisa diberikan loop diuretik seperti furosemide 1-2 mg per kilogram berat badan per hari, membatasi makanan tinggi lemak atau kolesterol, diet tinggi protein, dan rendah garam. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi, bisa diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah, latihan fisik secara teratur, mengurangi asupan garam dan lemak jenuh, dan bisa diberikan angiotensin. Yang ketiga, albuminuria, bisa diberikan obat penurun tekanan darah seperti kaptropil dan lisinopril. Yang keempat, proteinuria, bisa ditangani dengan menurunkan berat badan dan mengubah pola makan secara sehat.
Apa yang terjadi jika terkena sindrom nefrotik? Komplikasi pada sindroma nefrotik. Yang pertama, resiko infeksi karena kadar imunoglobulin yang rendah akibat hipoalbuminemia, yaitu kadar albumin dalam darah di bawah normal. Yang kedua, shock hipovolemik, yaitu hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, trombosis, yaitu keping darah atau trombosit menggumpal sehingga menghambat aliran darah. Yang keempat, malnutrisi. Yang kelima, gagal ginjal akut. Yang keenam, sulit bernapas berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Yang ketujuh, kerusakan kulit. Yang kedelapan, peritonitis, yaitu peradangan pada peritoneum yang berhubungan dengan asites atau bengkak pada perut. Demikian info yang bisa kami sampaikan. Kelompok 10 undur diri, dan terima kasih.